Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tantri Devi. Perkenalkan, nama saya Iis Veronica Rahmawati. Saya Ridho Irfansyidi. Di sini saya akan menjelaskan kode etik profesi auditor internal. Auditor internal juga manusia. Auditor bisa saja mengalami suatu kondisi yang membuat ia menjadi malas, acuh, atau ceroboh. Tapi auditor internal bukan manusia biasa. Dalam pekerjaannya, auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor internal dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerja pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerjasama untuk berbuat curang atau kolusi. Sebagai sebuah profesi, auditor internal telah memiliki asosiasi profesi, yaitu The Institute of Internal Auditors atau IIA. Asosiasi inilah yang berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal yang menjadi anggotanya. Kode etik termasuk salah satu mandatory guidance dalam International Professional Practice Framework (IIA). Mandatory guidance lainnya adalah prinsip dasar, definisi, standar audit internal. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Etika profesi auditor ini diatur dalam undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor /04/M.PAN/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang berisi tentang 1. Tindakan yang tidak sesuai atau melanggar kode etik tidak dapat ditoleransi, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam perintah pimpinan organisasi. Yang kedua, seorang auditor tidak diperkenankan untuk meminta atau memaksa karyawan lain dalam melakukan tindakan yang melawan hukum. Yang ketiga, pimpinan aparat pengawasan intern, pemerintah akan melaporkan tindakan pelanggaran etik oleh seorang auditor kepada pimpinan organisasi tersebut. Kode etik auditor internal pemerintah Indonesia. Jika Anda berprofesi sebagai auditor internal di pemerintahan, Anda sudah memiliki kode etik tersendiri yang dibuat oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia atau AAIPI pada tahun 2014. Pada dasarnya, kode etik tersebut mengambil konsep kode etik IIA. AAIPI menambah 4 prinsip etika IIA dengan 2 prinsip lagi, yaitu akuntabel dan perilaku profesional. Selain itu, ada juga pengaturan tentang aturan perilaku dalam organisasi, hubungan sesama auditor, hubungan auditor dengan auditor larangan, pelanggaran, dan sanksi atas pelanggaran. Saya di sini akan melanjutkan tentang prinsip dasar etika profesi auditor. Yang pertama, integritas. Seseorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan profesi audit. Auditor harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku. Yang kedua, objektivitas. Seorang auditor harus bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor.
Auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkannya informasi. Auditor harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lain. Saya ingin melanjutkan tentang masalah auditor. Seorang auditor akan menemui banyak masalah selama melakukan proses kerja. Masalahnya juga beragam, mulai dari masalah etis maupun tidak etis yang berhubungan dengan profesi auditor. Kesalahan yang umum terjadi adalah seorang auditor melakukan masalah kecil dan menganggapnya sepele sehingga masalah tersebut akan menumpuk dan menjadi semakin banyak. Ini yang membuat auditor berada dalam kesulitan. Sebagai seorang auditor harus waspada dan mengetahui tanda-tanda dari masalah kecil tersebut agar tidak menumpuk dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang masalah kecil harus dipahami untuk melindungi profesi auditor. Contoh, masalah etika yang sering dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan. Pertama, melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Tiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. 4. Mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan.